Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tajhalul hazna idza syi'ta sahlan. Sampurasun. Kumaha pala wargi sadayana dararamang ye. Alhamdulillah sararehat sadayana sehat. Saha anu nyehatkeun urang sadayana? Allah Subhanahu wa taala. Sanes bupati, sanes dokter puskesmas, sanes anggota dewan. Tapi saha anu nyehatkeun urang sadayana teh? Allah Subhanahu wa taala. Ucapkeun la ilaha illallah. Ya asbab sekedap Pak, ini soundnya agak berdesis, tolong diperbaiki. Nuhun, jazakallahu khair. Gini aja deh. Ibu bapak, ya nikmati Allah Subhanahu wa taala anu luar biasa. Janten nikmatnya sanes gaduh artos samiliar wae, sanes gaduh mobil, bumi tingkat, sanes eta wae. Tapi nikmat sehat itu pun nikmat yang luar biasa kedah urang syukuri. Karena bisa jadi hari ini ada orang yang terkapar di rumah sakit, sedang sekarat, ingin pengajian tapi nggak bisa pergi karena sakit. Mudah-mudahan sehatna urang ye, Allah ridho, jantan jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala ku pangaosan ye. Amin. Pala wargi sadayana, sacacan mulai ka inti obrolan terkait ceramah. Masih emot sareng abi? Hilap deui. Tepangkeun nami abi Agung Yan Susan. Di saurana Kang Agung banyak tong Susannya. Si pajarkeun istri. Susan teh jenggotan cenah. Ibu bapak, insya Allah saya izin boleh ceramahnya pakai bahasa Indonesia. Karena ini kita rekam, kita potong-potong, kita upload ke medsos. Biar orang lain bisa mengerti juga yang di luar Jawa Barat. Ibu bapak, begini. Ini ceritanya membahas tentang kemerdekaan kan ya? Betul? Tanggal berapa kita merdeka Bu Pak? 17 Agustus tahun berapa? 1945. Ibu Bapak, alhamdulillah ini nikmat luar biasa. Ya, nikmat merdeka itu nikmat luar biasa. Jadikan pelajaran saudara kita di Palestina yang belum merdeka karena dijajah oleh Israel. Kita hari ini paling kedinginan bisa pulang ke rumah tidur. Mereka kedinginan tidur di jalanan. Bahkan terdengar suara bom roket, hal seperti itu hal yang biasa. Ini nikmat yang luar biasa. Cuma yang jadi pertanyaan, ketika bicara merdeka, tanggal 17 Agustus itu kita terbebas dari jajahan Belanda dan Jepang, betul? Kalau bicara sekarang, kita perlu bertanya kembali Bu Pak, apakah kita masih merdeka atau justru belum merdeka? Kalau bicara merdeka Bu Pak, apakah pantas kita disebut bangsa yang merdeka? Ketika di televisi kita mendengar ada berita suami membakar hidup-hidup, istri membakar hidup-hidup suaminya. Tahu nggak di berita di Indonesia? Tahu kan? Ada perempuan, istri manggil suaminya di borgol ke ke pagar di dalam rumah, dibanjur bensin, terus dibakar sama istrinya. Tahu nggak itu kejadian itu gara-gara apa? Istri membakar suami gara-gara apa? Ada yang tahu? Judi online. Apakah pantas kita disebut bangsa yang merdeka ketika masih ada kejadian seperti itu? Judi online. Ada kasus yang lainnya nih. Di luar kita merdeka. Tapi ternyata di lingkungan masyarakat di Indonesia, nih Bu, pernah dengar gak? Ada berita nih. Ada seorang bapak-bapak dagang, jualannya tuh pakai baskom. Pakai apa? Dagang baskom. Yo, di Jawa Barat. Saya lupa Jawa Barat atau Jawa Tengah. Yo, icalan yo, aya nu bade meser. Tumben jualan si bapak ya. Ketika dicek tetangganya jualan, tahu nggak jualan apa?
Daging istrinya, Bapak. Ada paha, tulang, tangan. Daging itu dibeset gitunya. Jadi di dalam baskomnya itu ada daging istrinya. Punten Bapak, saya ikut grup WhatsApp wartawan. Di sana di-share foto-fotonya tanpa disensor. Astagfirullahaladzim. Saya lihat Bapak, kaki itu beneran dipotong-potong. Nah, itu masih terjadi di negara yang mengklaim sudah merdeka. Tahu nggak gara-gara apa itu terjadi? Hutang. Gara-gara hutang. Kisah yang lainnya nih untuk merenungkan kemerdekaan di Kabupaten Bandung ini. Saya tinggal di Banjaran, Desa Kiangroke. Saya beberapa kali berdakwah di Desa Kiangroke, Bu Pak. Ketika dapat berita ini, aduh, hancur hati saya, Bu Pak. Ada seorang ibu gantung diri. Dengan ini kejadian yang lebih miris lagi, Bu Pak. Beliau di desa saya tuh gantung diri. Ketika dia gantung diri, sebelum meninggal dia tulis pakai pulpen di lehernya nih. Di lehernya ditulis pakai pulpen. Misal Agung, Dudung, Jajang. Naon deui misalnya dia nomina Dudung, Ani misalnya. Sebelum meninggal tulis nama-nama tetangganya di sini. Mati bunuh diri. Kenapa? Bang Emok. Jadi gak apa-apa, semoga kita yang di sini semua terlindung dari hutang piutang dan Allah mudahkan membayar hutang. Gara-gara Bang Emok ditagih nyeri hati karena babaturan sarentengna teman tuan bunuh diri, Bu Pak. Padahal saya kukulintingan ka ditu ka dia nawarkan program pemerintah tuh katanya tuh. Pemerintah bikin anggaran 100 miliar kangge pinjaman tidak berbunga, kemudian dan lain sebagainya. Ku kejadian itu asa gagal, Bu Pak. Gara-gara hutang. Ada lagi. Gak apa-apa ya, ceritanya horor sebentar. Ini kejadian di Indonesia. Maaf agak jijik. Ada seorang ibu melecehkan anaknya. Saya nggak mau didetailin kayak gimana. Dia punya anak dilecehkan sama ibunya secara seksual. Disuruh live video masukin ke Facebook demi apa? Uang 15 juta, Bu Pak. Apakah ini masih disebut merdeka? Artinya apa? Ternyata zaman sekarang pun penjajahan masih ada. Cuma musuh bersama kita bukan Jepang dan Belanda. Tapi kebodohan akan ilmu agama, Bu Pak. Itu penyebabnya. Bodoh ilmu agama, jauh dari Allah, bingung kalau ada masalah, apa solusinya? Stres seetik, bunuh diri. Ditinggal pacar, seetik, minum baygon. Mending guys, seperitnya. Itu yang terjadi, Bu Pak. Seperti itu, naudzubillah. Makanya kita harus merdeka. Dari apa? Dari kebodohan dan jajahan hawa nafsu. Pernah ada yang bilang, Bu Pak, cerita-cerita yang tadi saya bilang, bunuh diri, membunuh istri, membakar suami, semuanya mah gak lain gara-gara jauh ti Allah, Pak Agung. Semua itu gara-gara apa? Ekonomi. Gara-gara ekonomi. Bahkan, Ibu, saya ada data ya waktu Qadarullah kemarin jadi anggota DPRD Kabupaten Bandung. Saya ngobrol sama pengadilan agama. Nganterin saudara saya untuk bercerai. Siapapun mungkin di sini, jikalau ada yang pernah merasakan perceraian, itu bukan akhir dari kehidupan. Semoga Allah lebih mudahkan dan sukseskan kehidupannya. Amin. Bercerai, saya nanya, mau ngambil formulir hese, ayeuna mah kunaon? Tiap hari habis. Dikasih slot 1 hari 60, habis. Besoknya 60, habis. Bahkan dalam 1 tahun rata-rata perceraian itu 8.000 perceraian. Dan perceraian adalah sesuatu yang paling disukai oleh iblis. Nah, ketika ditanya apa penyebabnya, jawaban pengadilan agama adalah ekonomi. Tetapi kalau kita lihat baik-baik, Bu Pak, ada kok teman saya, suami istri, miskin, tapi hidupnya lebih bahagia daripada saya. Ada. Kalau seandainya patokan bahagia itu harta, harusnya yang paling bahagia itu adalah korun. Betul? Kalau misalnya patokan bahagia itu dunia, jadi penguasa,
Harusnya yang paling bahagia Firaun. Kalau patokan dunia itu terkenal, harusnya yang paling terkenal itu Kurt Cobain. Tahu Kurt Cobain? Penyanyi Amerika yang bunuh diri gara-gara stres terkenal. Ternyata bukan urusan dunia, Bu Pak. Bukan ekonomi. Kebanyakan cerita-cerita horor tadi itu. Tapi karena kita jauh dari agama. Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kawan-kawan, kalau nggak mau terjajah kesempatannya sekarang, mari kita berjuang ke depannya untuk mendekat kepada Allah. Siap mendekat kepada Allah? Bagaimana caranya? Pertanyaannya itu. Karena orang yang merdeka itu ialah orang yang dekat dengan Allah. Dia dikasih ujian miskin, dia bahagia. Alhamdulillah miskin. Mungkin ini cara Allah memasukkan saya masuk surga lebih cepat daripada orang kaya. Ketika dikasih sakit, penyakit, dia bahagia. Alhamdulillah, saya sakit. Ini cara Allah menggugurkan dosa saya. Dulu saya waktu muda tukang gibah, tukang maok, tukang zina, tukang mabok. Sekarang saya sakit, saya nampi ya Allah. Sakit, miskin, ujian demi ujian dia akan hadapi dengan bahagia. Karena dia tahu Allah memberikan takdir terbaik untuk hambanya. Dia dekat dengan Allah. Jadi kalau mau bahagia ya gitu solusinya. Dekat dengan Allah. Lah gimana caranya? Yang pertama, ini cuma ada 3 Bu Pak. Saya tidak akan panjang-panjang karena udah dingin ya, udah malam juga. Bagaimana cara mendekat dengan Allah? Yang pertama adalah menuntut ilmu agama. Menuntut? Ibu di sini lagi ngapain bapak-bapak teh? Menuntut ilmu agama. Lagi ngaji. Ibu, bapak, maaf. Anda ngaji di sini, ini luar biasa fadilahnya, keutamaannya. Kenapa? Gini deh, biar Anda merasa bersyukur, Anda tuh duduk di sini bersama kita semua. Siapa di sini yang hidupnya tidak pernah punya masalah? Angkat tangan. Siapa yang masalahnya sedikit? Siapa yang masalahnya sedang? Siapa yang masalahnya banyak? Ya itu ngacung karena semuanya masalah Pak dalam hidup saya. Ibu kuping kan? Saya tahu yang duduk di sini punya banyak masalah. Kelihatan dari wajah-wajahnya penuh masalah. Pak, saya juga punya masalah. Masalahnya bisa hutang, masalahnya bisa bisnis rugi, bisa penyakit, budak bontongor, bisa SMA bayar hutang. Kita yang duduk di sini kemungkinan besar punya masalah. Ingat baik-baik, mau nggak masalahnya hilang? Mau masalahnya Allah selesaikan? Anda harus mengerti dulu konsepnya. Dengerin baik-baik Bu Pak, ini ilmu yang harus kita cerna baik-baik. Ketika Anda punya masalah, tolong diingat baik-baik. Semua masalah yang datang dalam hidup Anda, dalam hidup saya, semua masalah itu datang karena dosa kita. Karena apa? Dosa kita. Gede hutang, nah saya lunas, dosa nas saya. Nah budak saya bontongor, dosa nas agung. Nah saya teh mun bisnis rugi we, dosanya saya. Jangan hidup menjadi orang yang suka menyalahkan orang lain. Budak bontongor nyalahkan ustad. Bisnis rugi nyalahkan pemerintah. Kemudian kita gede hutang tak bisa bayar nyalahkan tetangga. Jangan. Itu orang yang gak bahagia hidupnya. Wallahi jamaah, kalau Anda punya masalah, itu datangnya dari dosa kita. Bagaimana caranya menghilangkan masalah? Hilangkan dosanya. Karena ada dalam satu riwayat, ada seorang meminta kepada Allah, ya Allah, minta rezeki, minta ini, minta itu. Bagaimana mungkin doanya terkabul? Sementara baju yang dia pakai dari harta haram, makanan yang dia makan dari harta haram. Jadi dosa itu bisa menghijab rezeki, Bu Pak. Dosa bisa menghalangi solusi. Nah, saya ingin ngasih tahu, kalau Anda ingin menghilangkan masalah, hilangkan dosanya. Bagaimana cara menghilangkan dosanya? Ittaqillah haitsuma kunta, kata Nabi Muhammad SAW. Bertakwalah dimanapun kalian berada. Wa'atbi'is sayhatal hasanata tamhuha.
dan tutup bersihkan dosa Anda dengan amal solih. Tutup bersihkan dosa Anda, dosa saya dengan amal solih. Kalau punya dosa, kita beramal, dosanya dihapus ku amal soleh. Anda dulu pernah zina, tobat, kemudian sedekah 500.000, misalnya 10.000, tapi ikhlas, itu bisa dihapus dosa-dosa. Nah, sebaik-baik amal soleh untuk menggugurkan dosa adalah ngaji. Apa Bapak? Ngaji. Saya punya keyakinan Bapak, kenapa saya datang ke sini jauh-jauh di Bandung Barat? Karena saya punya banyak masalah. Dan saya minta kepada Allah, ya Allah, ikhlaskan hati Abi, jadikan dia amal sunnah Abi hoyong masalah Abi selesai. Mudah-mudahan di jantan amal soleh, ngampuskan dosa, ngampuskan masalah. Kenapa saya mau datang ke sini teh itu, Bapak? Saya punya kepentingan. Mudah-mudahan yang duduk di sini semua, masalahnya selesai semua. Allah selesaikan. Anu gaduh hutang cing lunas. Anu budak bontong warna cing saroleh. Anu gaduh ambeien cing semuh. Aya nu ambeien dia. Tong bari ngahajeun bisik keluar. Amin misalnya. Ibu, gitu ngaji. Kenapa mengaji, Bapak? Kenapa? Karena dalam hadis arba'in disebutkan simpelnya, orang yang ngaji menuntut ilmu agama, itu malaikat rahmat itu berkeliling-keliling tuh, ngapung ka ditu ka dieu. Mana nya milarian nu ngaji? Aya dina rooftop. Maka malaikat akan turun, menaungi dengan sayapnya, memberikan sakinah dalam dada, dan mendoakan orang-orang yang mengaji. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ya Allah, sayangi dia. Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Didoakan ku malaikat. Bu, kalau tawasul, itu minta salah satunya yang sahih adalah bertawasul meminta didoakan oleh orang yang masih hidup, khususnya orang solih. Didoakan ku kiai, insya Allah mustajab. Insya Allah sepanjang kiainya ya aneh-aneh. Tapi kalau didoakan malaikat, itu lebih mustajab. Anda di sini semua sedang didoakan oleh malaikat. Malaikat punya dosa tuh. Malaikat punya dosa nggak Bu? Enggak. Doanya mustajab. Makanya datanglah ke pengajian kalau Anda banyak masalah. Walaupun tak banyak masalah, datang juga ke pengajian. Kemudian riwayat lain disebutkan, ikan di lautan itu mendoakan orang yang sedang mengaji. Kemudian ibu, bapak, nanti kalau bisa mengajinya di masjid. Kenapa? Karena kalau di masjid itu ada pahala tambahan, pahala setara dengan haji yang mabrur. Dan ingat, semua yang di sini, saya mau tanya, bakal mati nggak nih kira-kira? Mau masuk surga, mau masuk neraka? Ini saya ingat-ingat baik-baik. Semuanya yang di sini bakal mati. Termasuk saya. Mati nggak perlu tua, mati nggak perlu sakit-sakitan, betul? Tapi kadang orang yang cinta dunia itu takut mati. Ibu, bapak, saya mau tanya. Siapa di sini yang ingin umurnya panjang? Semuanya mau panjang umurnya? Semua mau? Oke, semuanya mau. Pertanyaan saya, 300 tahun cukup? Bu, seherteing. Jazakallahu khair. Alim 300 tahun. Jadi aki-aki ini 300 tahun. Kan bisa nikah deh ya tuh minimal. Ibu, bapak, maaf. Tolong dengarkan baik-baik. Saya keliling kukulintingan ceramah juga kia nanya pertanyaan yang sama. Anda mau panjang umur? Mau. Semua orang jawaban kebanyakan mau. Tapi saya tanya lagi, 300 tahun cukup? Alim, Pak, lamiteing. Betul? Tadi Anda jawab gak mau kan 300 tahun? Kenapa Anda jawab tidak mau? Karena Anda dan saya tahu secara fitrah bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini adalah tempat meninggal. Betul? Kampung halaman Anda bukan Noroktob, kampung halaman saya bukan Banjaran, bukan Tasik, bukan Garut, tapi kampung halaman Anda semua, termasuk saya, adalah kampung halamannya Nabi Adam alaihissalam. Di mana itu? Itu kampung halaman Anda. Mun mudik maka surga, lain ka Garut. Kita tahu ini bukan kampung kita, kita bakal balik lagi. Kita bakal mati masuk alam kubur, nungguan kiamat dibangkitkan dia hoyongna ke surga. Dan mudah-mudahan orang yang nuntut ilmu agama itu masuk surganya lebih mudah, Bu Pak. Orang-orang ngaji kayak gini masuk surganya lebih mudah. Percaya tak? Nabi yang bilang, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan kaki menuju majelis ilmu agama, dia mengaji Al-Qur'an, As-Sunnah dan mengamalkannya,
maka Allah akan memudahkan dia masuk surga jemaah. Semoga yang duduk di sini semuanya masuk surga dengan mudah. Karena masuk surga ada yang susah. Ada masuk surga dipalu dulu di alam kubur, dipacok orayola di alam kubur, digencet di alam kubur, dibangkitkan sebelum masuk surga, dibobok dulu di neraka. Mau masuk surga seperti itu? Mau masuk surga tapi disiksa dulu di neraka? Lah, jangan mau. Bagaimana caranya? Amalkan hadis tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, salallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Cing sahanu ngaji tah, mapah ngaji, maksakeun diri, maka dia akan masuk surga dengan mudah. Semoga yang duduk di sini semua bisa mendekat kepada Allah, rajin mengaji karena Allah, ikhlas ittiba kepada Rasulullah SAW, dan masuk surganya dengan mudah tanpa azab. Amin. Dua lagi, beres deh. Jadi yang pertama itu menuntut ilmu agama. Ilmu agama, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib ngaji juga kita Bu Pak. Hati-hati orang tua, jangan punya pikiran panggung, saya mah nggak usah ngaji lagi, anak saya kan udah pesantren. Lah, Anda wajib mengaji sampai mati. Kalau seandainya sakaratul maut bisa ngaji mau bisa mah. Mungkin ngajinya melalui talqin ya, ingat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian tambahan sedikitnya tentang mengaji. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Anda mau kebaikan, maka tuntut ilmu agama biar paham ilmu agama. Jadi Bu, kalau punya anak, silakan. Kalau mau jadi dokter, silakan. Pedagang, guru, petani, asal tong jadi tukang begalnya. Tapi yang hafal Quran, tapi yang hafal hadis, yang sholatnya di masjid berjamaah, eta tong hilap. Karena nanti di akhirat, kalau Anda punya anak ahli Al-Quran, Anda akan diberikan mahkota dan jubah yang bercahaya. Itu kesuksesan tertinggi seorang anak ketika menjebloskan bapaknya ke surga karena dia menjadi ahli Al-Quran. Seperti itu. Nah, lanjut. Jadi yang pertama, kalau mau merdeka, maka ngaji. Sip. Yang kedua, kalau Anda mau merdeka, seseorang itu terlihat merdeka atau tidak dari mana Bu Pak? Sholat. Seseorang merdeka atau tidak kelihatan dari sholat. Karena ada orang yang tidak merdeka. Ciri-cirinya non, punten contoh. Gawe di pabrik, kerja di pabrik, full jebret tidur nepikan isya, tinggalkan kabeh anak sholatan anak teh. Gak merdeka itu, meninggalkan sholat karena urusan dunia. Gak merdeka. Teman saya ada yang mengundurkan diri dari kerja di pabrik. Salah satunya ya mungkin ingin jadi gampang sholat. Itu luar biasa hijrahnya tuh. Sholat Bu. Anak muda sekarang menganggap meremeh sholat. Bayo itu sholat sekali mah ada sholat. Bahkan ada yang kejadian ini kejahilan seorang anak muda. Ada anak muda Bu Pak. Dia tuh kecanduan minum alkohol. Mabok. Ada hadis yang menyebutkan kalau mabok tadi diterima berapa hari katanya? Sholatnya teh 40 ya. Ada orang mabok kamar itu kudu sholat wah sekalian. Itu jangan, itu bodohnya minta ampun. Punten ini bisa ada yang mau hijrah di jema jigana teh ayanya ngan bisa di luar sana. Kang Agung, abi teh mabok keneh tapi yang sholat kumaha tuh udah hese ieu teh kecanduan. Tolong, kalaupun masih begitu berjuang tinggalkan maboknya, tapi sholatnya jangan berhenti. Angger we sholat. Sambil menghamba kepada ya Allah tampi, sholat abi ya Allah tampi. Jangan remehkan sholat. Jangan. Khususnya sholat fardu Bu Pak. Kenapa? Karena bahaya kalau anak Anda, ini anak-anak muda ini Karang Taruna ya caranya. Karang Taruna meninggalkan sholat untuk kegiatan 17 Agustus. Jangan. Karena di sana titik awal bencana akan datang. Jangan remehkan sholat itu. Kenapa? Kawan. Kalau seorang muslim meninggalkan sholat, itu ulama berpendapat, walaupun terjadi ikhtilaf, tapi ada hadisnya. Kalau ada seorang muslim meninggalkan sholat dengan sengaja, bukan musyrik, kafir Bu Pak. Dipecat dari agama Islam. Kalau ada seorang muslim gak mau sholat fardu, menolak itu sebagai syariat, kafir Bu Pak. Membatalkan keislaman.
Pak Agung abdi mah teu husu salatnya mending tong salat sakalian. Salat. Walaupun Anda merasa tidak husu, salat. Dan ini yang sering anak muda salah paham, Bu Pak. Punten, saya mau nanya. Tadi saya bercerita ke ibu bapak. Tadi dengar nggak cerita saya ada istri ngebakar suami sampai mati? Dosa kecil, dosa besar? Jijik nggak? Ada seorang ibu memperkosa anaknya. Dosa kecil, dosa besar? Jijik nggak? Contoh lagi apa misalnya? Tadi ada seorang suami memotong-motong istrinya kayak daging ayam di pasar. Dosa kecil, dosa besar? Jijik nggak? Nah, dosa-dosa yang tadi saya sebutkan, dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada dosa tadi, Bu Pak. Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar. Dosa meninggalkan sholat itu lebih gede daripada membunuh, berzina, mabok, durhaka. Dosa meninggalkan sholat lebih besar, hati-hati. Tapi kadang kita suka slow. Anak tuh sholat zuhur, asar, kalewat. Enggak salah, baiklah. Tobat tadi itu. Takutlah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan anggap anak Anda sukses masuk fakultas kedokteran tapi ninggalkan sholat. Jangan anggap anak Anda sukses jadi jenderal, anggota dewan, bupati, gubernur, tapi meninggalkan sholat. No. Semua amal tertolak kalau sholat tidak. Kalau meninggalkan sholat. Jadi, sholatlah. Makanya ibu di sini ada yang lagi nyari menantu. Saya mau nawarkan diri, mau tenang weh. Ada? Kalau Anda mau cari menantu, dan saya sudah menikah ya, anak saya 2. Kalau Anda mencari menantu, cek sholatnya. Ini kayaknya banyak remaja perempuan ya. Ibu-ibu deng. Di sini ada anak-anak Karang Taruna. Kalau Anda cari suami, cek sholatnya. Cek sholatnya. Termasuk Anda cari anggota dewan, Anda cari bupati, gubernur, presiden, cek sholatnya. Karena baik sholatnya, baik urusannya, Pak. Saya punya anak, nih sering saya ceritain di ceramah. Saya punya anak saya masih kelas 2 SD, namanya Mariam. Kalau ada yang ngelamar anak saya bakal tanya, subuh kamu sholat di mana? Maaf om, saya sholatnya di rumah, balik kan itu. Cek sholatnya, Bu Pak. Cek sholatnya. Karena meninggalkan sholat itu dosa besar. Dan balik lagi tadi, kalau Anda punya masalah, itu datang dari dosa. Ma'asobaka min sayatin famin nafsik. Masalah dari dosa. Kalau mau hilang masalah, hilangkan dosanya. Menghilangkan dosa, bertobat dan beramal solih. Nah, sholat itu adalah amal yang bisa menggugurkan dosa, jemaah. Makanya jangan kaget kalau ada orang banyak masalah, dia sholat ke masjid minta tolong sama Allah, tiba-tiba masalahnya selesai. Masuk akal. Karena dulu orang-orang soleh, Bu Pak, dulu orang-orang soleh butuh garam. Garam tenon bahasa Sundana. Butuh uyah. Ibu mau butuh uyah, sasenok kemana angkat nak? Tetangga dong. Ke tetangga kan? Betul? Ibu butuh uyah, sasenok. Paling ke tetangga ada kagok atau ke warung masyarakat plastik mah. Ke tetangga, ingatnya tetangga. Orang soleh terdahulu butuh garam, ingatnya non? Wudu, pergi ke masjid, sholat, Bu Pak, minta sama Allah. Ya Allah, saya butuh garam 1 sendok. Sholat. Dan ini yang jadi ironi, Bu Pak. Merdeka. Tapi lebih mementingkan kerja daripada sholat. Kalau Anda ingin rumah tangga berubah nih. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti di sini ada yang berumah tangga ya. Kalau mau rumah tangga Anda berubah dan ada perbaikan nih di tahun 2024, 2025 dan seterusnya. Biasakan di dalam rumah tangga yang ada anggota keluarga berjenis kelamin laki-laki, sholatnya di masjid, Bu Pak. Sholatnya di mana? Masjid. Berjamaah di awal waktu. Dulu saya males sholat di masjid. Aslina. SMA itu saya jarang ke masjid, Bu Pak. Di mana? Yang penting mah sholat. Nah, ternyata ini ada rahasia kehidupan yang ingin saya sampaikan, Bu Pak. Anda ingin dosa diampuni, kemudahan dalam kehidupan, dan lain sebagainya. Sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Sok tingali saminggu lah tong sabulan.
akan ada perubahan yang baik di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena sholat berjamaah di masjid itu ngeburbulkan dosa, Bapak. Wahai kaum Adam, wahai kaum laki-laki, tolong dengarkan nasihat saya, karena nasihat ini juga untuk saya. Ini saya rangkum dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Seorang laki-laki wudu di rumah, jalan kaki ke masjid, wudu nawai itu terus ngegugurkan dosa, caroplokan tak dosa teh nu cai wudu teh. Setelah itu apa? Keluar rumah menuju masjid, jalan kaki, setiap langkah kaki nih, setiap langkah kaki itu menggugurkan dosa, ngeburu teh, dosa-dosa teh. Bisa jadi dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan tuh murutul teh. Gara-gara mapa ke masjid, makin jauh masjidnya makin pol, makin well. Kumaha barudak well? Jalan kaki ke masjid, di masjid nungguan adzan. Nih Bu, Pak, dengerin, kalau ada bapak-bapak datang ke masjid nungguan sholat, itu jangan dianggap remeh tuh. Karena dalam riwayat disebutkan Allah kirim malaikat langsung mendoakan orang tersebut, mendoakan orang yang menunggu sholat di masjid. Doanya apa? Allahumma lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia dan ya Allah sayangi dia. Malaikat lah yang ngedoain. Nungguan sholat didoakan ke malaikat di masjid culang cileung bari heula tanya. Dan argo pahala sholat sudah dihitung dari sana. Kemudian culang cileung naonnya? Nu adan si bapak teh. Beruntung kalau Anda punya suami muazin. Beruntung kalau Anda punya anak muazin, menantu muazin. Kenapa? Ini fadilah yang saya temukan dalam hadis riwayat Nabi Muhammad SAW. Orang yang azan itu, Bu, Pak, sejauh suaranya terdengar, itu sejauh dosa-dosanya, dia itu diampuni itu. Sejauh suaranya terdengar, sejauh itu dosa-dosanya Allah ampuni. Sejauh suara azan dia terdengar, maka pahala satu kampung yang sholat gara-gara azannya dia, pahalanya diberikan kepada muazin. Wahai kaum laki-laki, wafatlah dalam keadaan pernah berazan di masjid. Kacida, hirup 70 tahun, 80 tahun, 30 genap tahun, tapi nggak pernah azan di masjid. Pak Agung dasieun, latihan. Pak Agung tak apal, hafalkeun. Jadi muazin. Jadi kalau Anda nanti cari minantu, tiba-tiba muazin, nilai plus. Checklist. Azan, azan kakomat ngadoa, dikobul tak Bapak? Bu, izin, saya sekarang qadarullah pangdoakeun ya omatnya. Saya sekarang jadi baru dilantik jadi anggota DPRD provinsi. Pangdoakeun abi. Tapi saya ingat 5 tahun kamari ngajabat, masalah saya banyak. Ayeuna ge aya keneh. Ya naon amin aya? Handphone. Di handphone saya, Pak. Pak Agung tulungan anak abi yang pindah sekolah. Pak Agung tulungan BPJS can mayar. Pak Agung tulungan budak saya dioperasi. Pak Agung tulungan hayang pindah damel. Nah, pokoknya Bapak beli itu ya HP itu, Bapak. Saya kalau nggak bantu tuh beban mental, Bapak. Demi Allah, solusinya apa? Ke masjid antara azan dan qomat, angkat tangan minta doa sama Allah. Mungkin ada yang berkeyakinan tidak usah mengangkat tangan, silakan. Yang penting berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, teteh-teteh nih yang cari jodoh, incer azan antara azan dan qomat, ngadoa ke Allah. Hamdalah, sholawat, minta Allah. Ya Allah, binyukeun jodoh nu solehah ya Allah. Maaf, nu yang solih ya Allah. Yang solihah. Sok sebutkan. Spekna sebutkan. Hayang nu juga Korea, hayang nu juga Nigeria, keun bae sok bebas. Sebutkan. Antara azan dan qomat. Setelah itu sholat Bu, bedana sholat laki-laki ya, sholat di rumah dan di masjid. Di dia nu ngawarung teh, angkat tangan. Ada yang jualan? Anggap ada ya. Itu masjid. Ini rumah saya misalnya. Saya dagang di sini, untungnya 1 juta satu hari. Dagang di sini nih. Tapi dagang nyebrang ke situ, untungnya 27 juta. Mending dagang di sini, mending dagang di situ. Di sini. Mending dagang di rumah, mending dagang di seberang. Di dia 1 juta, di dia itu 27 juta tuh. Seberang dong, kalau perlu merangkak, Bapak ngorondang mun perlu mah. 27 juta gitu loh. Aduh, yang dagang. Begitulah sholat di masjid. Sholat di rumah itu pahalanya 1 derajat. Di masjid 27, Bapak. Cuma bukan juta rupiah. Derajat pahala. Yang mungkin nanti itu akan kita lihat pas di akhirat kelak. Oh, Masya Allah, seueur kieu.
Sholatlah di masjid pahalana ageng. Dan kemudian beres sholat 27 derajat, salam, berzikir, istighfar, ayat kursi jangan lupa dibaca setelah sholat fardu ya, karena itu tameng dari siksa api neraka. Pulang ke rumah ngaburu dulu deh dosana teh. Jadi orang sholat ke masjid itu Bapak, as-sholawatu khoms, sholat yang 5 itu menggugurkan dosa-dosa. Idzajtunibatil kabair, sepanjang dia tidak melakukan dosa besar. Jadi sholatlah di masjid Bapak-bapak. Apalagi sholat subuh, eta mah wah lebar mau ditinggalkan Bu. Kenapa? Siapa di sini yang sanggup sholat 8 jam berturut-turut, angkat tangan. Saya kasih Fortuner. Pakai ayat. Sholat dari jam 8 sampai jam 4 subuh, ayah yang sanggup non-stop. Saya pernah dulu sholat di Pusdai Bu Pak, 1 rakaat setengah jam, norok tok tuur. Ngan kuat 2 rakaat, ngagoler langsung. Mau nggak dapat pahala sholat? Sholatnya itu setara dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Mau nggak dapat pahala sebanyak itu? Mau? Apa itu amalnya? Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, sholat subuh berjamaah di masjid, Pak. Kalau mau pahala sebesar itu, sholat subuh berjamaah di masjid. Maka kejarlah itu. Dan Isya. Kenapa subuh dan Isya itu spesial? Karena orang munafik paling berat sholat di 2 waktu itu. Kalau Anda takut jadi orang munafik, sholat subuh di sana, di masjid. Ibu-ibu, dikit lagi ya Bu. Ibu-ibu kumaha tuh Pak, abega hoyong pahalana ageng. Maaf, kalau ibu-ibu sunahnya tuh di rumah. Makin jumput, makin oke, makin well. Kumaha barudak? Well. Di rumah. Kalau perempuan. Tapi kalau mau ke masjid boleh. Asal jangan membawa fitnah. Datang ke masjid pakai bulu alis mata palsu. Bedak pakai tip X. Wah, bodas. Lipen nggak? Pakai naon? Gincu. Jangan. Kami laki-laki lemah, Bu Pak. Lihat perempuan yang bersolek. Asal jangan mengundang fitnah. Ya. Nah, itu untuk sholat. Jangan tinggalkan sholat. Bapak, lamun esemilerian damal, bisnis omsetna teu naik-naik, ngebon rugi wae. Cek sholatnya. Baik sholatnya, baik urusannya. Dan jangan nodai sholat kita dengan kemusyrikan. Sholat mah sholat, tapi di TikTok masih hosok cek kodam. Ayo nu cek kodam tadi dia. Entah nggak tuh. Bisa dihapus pahala-pahalana karena itu bagian dari kemusyrik. Nah, tadi kan dosa ninggalkan sholat gede tuh. Dosa musyrik lebih gede, Bu Pak. Itu dosa yang paling top. Itu musyrik. Nah, jadi jaga sholat kita untuk dengan cara tidak melakukan kemusyrikan. Kami politisi tahu banget, Bu Pak, masalah kemusyrikan. Karena jasa dukun itu laku ketika pileg. Jasa dukun itu laku ketika pilkada, mereka hanya jadi anggota dewan, datang ke dukun. Bah, kumaha urang menjadi anggota dewan. Bapak teh kudu mandi 7 hari 7 malam make cai Coca-Cola dicampur jeung getih ayam hideung misalnya. Percaya dipakai, musyrik gak boleh, Bu Pak. Maaf, saya pernah di dialog, saya gak bakal bicara politik di sini, tapi ini pelajarannya, saya gak bakal nyebut nama paslon. Tapi saya pernah diskusi sama tim sukses bupati, Bu Pak, di daerah kabupaten yang lain. Qadarullah si bupatinya tuh akidahnya kuat. Kang aing hayang seuri kunaon aya eta tim sukses senior nawaran kudu di mandian cenah si calon teh. Ameh meunang, mandi mah mandi weh. Di imah ge bisa. Uy mah kudu di ditu cenah. Bu, maaf. Kita udah punya Islam. Islam tuh mengatur bagaimana cara mandi, bagaimana cara wudu, cara minum. Maaf, sampai cara pipis pun diatur dalam Islam. Jadi ikutin aja cara Nabi. Abu Bakar dulu menjadi khalifah, apakah di mandian heula di mana? Enggak. Kalau ada pertanyaan, kebingungan, maka tanyalah kepada Allah, minta tolonglah Allah. Jangan makhluk capek hati. Betul nggak? Nah, jadi kayak gitu jauhi kemusyrikan. Ada hal lain yang tentang kemusyrikan, lamun dagang jangan pakai penglaris. Hayang dagang, abi masih ingat dulu pernah beli, disimpen naon kertas digebahan lah. Penglaris. Pakai bener laris. Nah, itu ujiannya itu. Ada kejadiannya ibu-ibu bapak-bapak sama curiga baheulana pelaku imah. Pas dulu waktu SD
Pernah tuh waktu SD, ibu-ibu bapak-bapak ke sekolah, di sekolah awal toilet, hayang busiat. Aduh tekuat ya bisa ngeburusut. Mana yang mau busiat, sakuan batu. Aya tuh gitu. Ah itu musyrik ya tau ge. Tong nunjuk-nunjuk apa saja pelaku lah. Nyari patuangan bisa busiat sakuan batu ame teu. Ti mana hubunganna batu jeung busiat? Teu aya hubungan. Sok pernah nyobaan sok dianggaran burusut gitu nya. Jadi maksudnya gak ada hubungannya Bapak. Itu jauh yang kayak gitu. Betul. Ini ada lagi nih saya mau kasih tahu. Ini masalah akidah, walaupun di tengah-tengah saya sampaikan. Ada kepercayaan rezeki bakal datang ke rumah dengan mudah kalau pasang poster Asmaul Husna. Pernah dengar nggak? Ada poster Asmaul Husna. Bu, saya dulu pernah kampanye ya waktu dulu ya di daerah Soreang. Numpang sholat ke tim sukses. Pas saya sholat di musola, poster Asmaul Husna gede. Allahur Rahmanur Rahim. Tahu kan yang muter-muter tuh? Asmaul Husna. Ternyata tujuan atak itu narik rezeki. Ini yang harus hati-hati Bu Pak. Ternyata di poster itu nama Allah nih muter. Di tengahnya itu ada tulisan Kitmir. Tahu nggak Kitmir apa? Namanya anjing Asmaul Husna itu. Masa disebelahkan yang nama Allah? Dan tolong menyimpan foto agung yang susah disimpan di bumi kan narik rezeki, nggak ada hubungannya Bu Pak. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu sahabat Rasulullah SAW, benar minta ampun, Allah foto Nabi di imahna. Betul? Jadi kalau ada yang ngasih nasihat pasang foto itu, lah kalau mau rezeki nih saya kasih tahu, mau banyak rezeki. Ini nasihat Nabi. Kata Nabi ya, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang banyak istighfar, satu diampuni satu diberi solusi dalam kesulitan, dua diberi kelapangan dalam kesempitan. Nih yang ketiganya nih, warozaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Itu hadis riwayat yang sahih. Kalau Anda butuh rezeki, datangnya dari mana wae, istighfar, tobat ke Allah, minta maaf akan dosa-dosa kita. Bisa jadi rezeki itu kehalanganku dosa. Maka banyak istighfar. Saran saya begitu. Ya. Nah, jadi yang pertama ngaji kalau mau merdeka. Yang pertama apa tadi? Yang kedua sholat. Nah, yang terakhir Ibu, Bapak. Mana yang terakhir teh? Sebenarnya banyak amal, tapi saya ingin menekankan beberapa hal aja deh dalam mungkin lama-lama. Ini yang terakhir. Ngaji, sholat. Yang terakhir itu apa Ibu Bapak? Ini amal yang rugi kalau setiap muslim, seorang muslim aja meninggalkan ini. Nama bahasa Arabnya itu adalah birrul walidain. Atau bahasa Indonesianya berbakti kepada orang tua. Kenapa kita sering menemukan anak muda itu stres nepikan kagelo? Karena dia bingung menempatkan prioritas urutan cinta. Pernah ningali teh aya pemuda bobogohan putus jadi gelo? Tong ningali, maksudnya pernah ngedengar nggak Bu Pak? Meureun dia anu pernah putus cintanya saking stresna ngahuleng asa ngalayang. Saeutik dia aya gara-gara putus cinta menjadi gila. Naudzubillah. Nah, kenapa? Karena dia bingung mengurutkan cinta. Kacida teuing lamun seorang pemuda menempatkan isi hati, ya, ibaratnya hati ya, isi hati nate kabogona dibanding ibu bapana. Jadi urutan cinta teh kieu Bu Pak. Siapa sosok yang paling harus kita cintai yang pertama saya tanya? Siapa? Tepat. Yang pertama Allah. Yang kedua? Yang kedua? Salah. Yang kedua Nabi Muhammad SAW. Allah, Rasulullah SAW. Nah ini yang ke bawahnya nih. Kalau bicara di lingkaran keluarga kita, siapa dulu yang harus paling kita cintai? Satu, ibu. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, bapak lu. Ibu, umuk, abuk.
Ya, aya 17 Agustus aya lomba balap karung. Nah, ibaratnya kalau di perlombaan, juara 1 ibu, juara 2 ibu, juara 3 ibu, juara harapan 1 bapak. Ibu. Pak Agung, kumaha kalau saya punya istri, dua-duanya harus dicintai. Tapi cinta kepada ibu itu tetap harus khusus. Seperti itu. Jadi itu Bu Pak. Berbaktilah kepada orang tua. Orang tua pernah kita kencingin loh. Orang tua pernah kita susahkan. Ngombehan, nyakolakeun, ngahudangkeun. Saya baru 36 tahun Bu Pak. Anak saya baru 2. Yang satu SD, yang satu PAUD. Ngerti saya kenapa sih orang tua tuh kudu prioritaskan ku anaknya. Karena pengorbanannya banyak. Bapak-bapak, pernah ada zaman sahabat itu bertanya, ada seseorang ngagendong ibuna, tawaf kukulintingan muter di Ka'bah, terus nanya, saya udah cukup belum berbakti kepada orang tua? Teu nepi saya ketika acan tinu nyerina ngalahirkeun didinya. Bapak-bapak mau tahu nggak betapa pedihnya seorang ibu melahirkan? Mana bapak-bapak teh? Nah, di payun nih. Mau tahu nggak? Saya bisa kasih tahu caranya. Bagaimana pedihnya seorang ibu melahirkan? Caranya pegang bibir bawah. Udah belum? Nih, biar tahu rasanya betapa nyerinya melahirkan. Pegang bibir bawah nih laki-laki ya. Pegang. Tarik ke depan, tutupkan karena sirah tah. Tah nyeri nanti gitu. Artinya nyeri banget, Bu Pak. Ya, lamun aya bapak-bapak di Jagger misalnya awakna gedenya, tusuk ku peso tah. Cerik juga nyeri gitu kan ya. Betul nggak? Sementara banyak ibu-ibu, jutaan ibu-ibu tuh melahirkan ada melalui sesar, betul. Dibelek, Bu Pak. Perutnya dibelek untuk melahirkan anak. Makanya jangan cemburu kalau ibu dulu yang harus diutamakan. Pidoan nanya, istri Abi sedang sekolah spesialis kandungan, Bu Pak. Salah satu kerjaannya tuh hari demi hari teh ngebelekkan patuangan ibu-ibu. Pernah saya ningali HP-na. Ditinggali pas ngebelekna kan ya. Norok tok tuh urus ya Bu. Terus tiba-tiba nah lain getih nu kalau teh katingal teh koneng lemak. Alah sia teh lemak disayat. Iku istri saya teh. Mana kuat laki-laki di besetan juga gitu. Cuma seorang ibu yang sanggup. Semoga di sini yang akhwat-akhwat nih menjadi seorang ibu yang solihah yang jadi ahli surga. Yang belum punya keturunan mudah-mudahan dimudahkan mendapatkan keturunan. Makanya cintai ibu kita, Bu Pak. Cinta ke negara boleh, tapi cintai ibu kita itu lebih utama. Karena dengan mencintai ibu kita, kita mencintai negara. Dengan mencintai ibu kita, kita memuliakan Indonesia loh. Kenapa? Kebanyakan orang-orang yang mencintai ibunya itu akhlakna robah sorangan. Sabontongor-bontongor budak, sabedebah-bedebahnya anak. Kalau dia punya cinta kepada ibu, dia punya kesempatan untuk berubah menjadi manusia yang seperti malaikat lah hatinya. Cintai ibu. Tapi ternyata susah. Ini sering jadi puisi, syair di mana-mana. Seorang ibu bisa ngurus 10 anak, betul? 10 anak belum tentu bisa ngurus 1 ibu, betul? Bener tante. Kita yang sudah menikah kadang terlalu fokus kepada anak istri, boleh. Tapi jangan lupakan ibu bapak kita. Ada panggung terus dikirim artos, beres. Orang tua itu lebih butuh waktu kita daripada uang kita. Cuma ingin mendengar, melihat, ngobrol. Ibu, saya ketemu ibu saya tuh sering ngobrol sama ibu saya. Sebenarnya mundek jujurnya, ngobrol lama kaditu kadieu. Gak ada kepentingannya sama saya. Tapi setiap saya ngomong, ibu saya tinggalikeun raya bitanya. Ditinggalikeun kita juga lama nggak ketemu. Jika kayaknya kita gak bakal berjumpa lama gitu ke depannya tuh. Saya sok sedih ningali ibu bapak saya teh. Makanya baheula saya tobat Bu Pak. Saya mau ngobrol sama orang-orang termasuk ibu saya dengan alasan sibuk dunia gitu ya. Ngomong teh bari HP-an, nya Bu. Mun atos kamari. Simpen HP-na. Tingali ibu, tingali mama. Mereka cuma ingin melihat wajah kita. Mereka bahagia melihat wajah kita sudah dewasa. Kemudian berumah tangga,
bekerja dan lain sebagainya. Berbakti kepada orang tua. Pak Agung abi mah tiasa ngirim artos, abi mah mun uwih ka ibu abi mah nyeusekeun acukna naon piringna, gelasna, silakan. Segala bentuk kebaikan itu jadi bakti kepada orang tua, dan itu amalan yang paling Allah cintai. As-sholatu ala waktiha, birrul walidain, jihad fisabilillah. Berbakti kepada orang tua. Rugi kalau ada seorang muslim, ibu bapaknya sudah tua, dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Keburu meninggal, pintu surganya hilang satu. Rugi Bu Pak. Ini ada kejadian yang mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita. Kisah yang pertama. Ini kisah nyata Bu Pak di tanah Arab. Ada seorang anak bawa ibunya berobat ke dokter. Ketika ibunya duduk, anaknya duduk, ibunya tiba-tiba ngacak meja dokter. Burak. Astagfirullahaladzim, dokternya kaget. Ma atos mah, bahasa Arabnya. Ma atosnya. Sebutlah Ahmad. Ahmad, pembohong kamu, katanya. Di ruangan dokter ayah foto Ka'bah. Katanya kamu mau bawa aku ke sana. Bohong kamu. Diciduhan budak nate, ngacak-ngacak deh, ngambek, ditangkep. Sudah mah, atos Bu, atos. Tenang si ibu nate. Dokternya roas. Kunaon tuang biang kunaon. Mamah teh kunaon. Dokter, ibu saya mau berobat ke sini sakit diabetes. Tapi ibu saya mengalami gangguan jiwa dari sejak saya lahir. Jadi ibu nate gelo ti eta budak lahir. Hah? Ngamuk deh indungnya, ditenangkeun. Dek, nah meninya akhir kayak indung teh meni sabar. Padahal beren indung nama teh apal, kamu teh anakna. Apa jawaban anak? Dok, kenapa saya harus berbakti kepada ibu saya? Kenapa? Karena dia ibu saya. Ini ibu saya. Cuma sebatas ngawas gitu, cukup. Walaupun gelo, anggar atau indung urang. Pernah yang curhat ke abi Bu di Cimaung, Pak Agung, abi teh nyeri hate ku indung abi, cenanya. Abi can silaturahim mang tahun-tahun kudu kumaha balik. Apapun dosa ibu kita, bapak kita, sekalipun dosa terbesar pun kafir, angger wajib berbakti kepada orang tua. Pak Agung sibuk kumaha tapi yang berbakti, telepon, WA, mun bisa datangan. Lamun hayang surga. Di Saudi lagi Bu Pak, ini sedikit lagi ya selesai. Di Saudi ini pernah kejadian deh. Ada adik kakak, pas saya adik lancet, pas saya di pengadilan. Coba bayangin, tuntutan di pengadilan. Naon coba kira-kira? Rebutan warisan? Bukan. Ini adik kakak di pengadilan berantem. Mereka rebutan hak asuh untuk ibunya. Si mama mah kudu jeung urang, aku dijeng AA. Mama mah kudu jeung ade. Adi lancet rebutan indung, ngasuh indung. Subhanallah. Nu aya ayeuna kumaha? Patunjuk-tunjuk Bapak di Indonesia mah. Di Kabupaten Bandung mah. Senin kamu, Selasa si ade, Rabu si AA. Lain rebutan, patunjuk-tunjuk. Ini yang harus kita perbaiki Bapak. Kuduna paheula-heula. Ijatah urang ngasuh indung bapak urang mah. Bapak berobat ku urang weh. Nasihat ini pun untuk saya. Maka kawan-kawan, sebelum orang tua meninggal, kalau Anda merdeka, maka berbaktilah kepada orang tua. Jangan terjajah oleh pekerjaan, meninggalkan orang tua. Pak Agung, kumaha tuh Ibu Rama abi tos maot, tos di alam kubur, tos kagencet ku tanah, nyalira di dituna. Abi yang berbakti kumaha carana ya Pak Agung? Carana kumaha? Ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa? Yang pertama jamaah, jangan pernah kering lisan kita, lidah kita beristighfar untuk orang tua kita. Allah magfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atanapi Allah magfir lahum warhamhum. Atau nabi ku bahasa Sunda, ya Allah maafkan ibu bapak saya ya Allah, maafkan. Jangan pernah lelah kita meminta ampun untuk ibu bapak kita walaupun sudah di kuburan. Ampun, mintain ampun. Ibu bapaknya kan muslim kan, bersyukur. Ada di suatu negara anaknya muslim, ibu bapaknya kafir. Itu nggak bisa ngedoain Bapak untuk orang yang kafir. Atau menggeselapur neraka abadan-abadan. Kalau Anda masih orang tuanya muslim, saya orang tuanya muslim, maka jangan pernah lelah istighfar untuk orang tua.
Karena pernah ada satu riwayat disebutkan, di alam kubur pernah anu disiksa Bu, Pak. Disiksa dipecut cetak. Eureun we pas nyiksa teh. Eta nu disiksa di alam kubur bingung, kenapa kamu berhenti nyiksa saya? Cek malaikatnya, bagaimana saya bisa menyiksa kamu? Sementara anakmu tuh di sana tuh, di neraka tuh, dia beristighfar untuk kamu. Ini menjadi pendapat ulama bahwa istighfar seorang anak bisa menghilangkan siksa kubur orang tua. Maka perbanyak istighfar. Anda pergi ke kebun, bari maco, astagfirullahaladzim. Allah magfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pergi bekerja keluar kota, Allah magfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sabaraha Pak Agung saseurna istighfar untuk orang tua. Riwayat lain menyebutkan gara-gara istighfar seorang anak ada seseorang masuk surga, surgana naik lebih mulia gara-gara istighfar seorang anak. Pak Agung abi mah baheula jasa kayak gak ada kebaikan yang saya berikan kepada orang tua. Baheula saya bontongor doraka tobatna karek ayeuna kumaha istighfar. Yang kedua, bersedekah untuk orang tua. Bersedekah atas nama orang tua. Punya duit 10.000 sedekah atas nama ibu saya yang sudah meninggal. Punya duit umrohkeun ustad. Ye nona teh atas nama ibu bapak saya. Ibu bapak dapat pahala, anak oge menang pahala. Yang selanjutnya yang ketiga ini, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Datangi saudara dan teman-temannya ibu bapak. Kalau saudara, teman mah bisa yang bukan mahramnya. Datangi saudara-saudaranya, hubungi tali silaturahim. Gadung mang ti bapak datangan, bibi datangan. Alo ti mang ti bapak datangan. Silaturahim. Kemudian yang lainnya ialah dengan cara beramal baik aja yang banyak. Karena semua amal baik Anda akan dialirkan juga kepada orang tua. Kenapa? Karena saya hakul yakin kebanyakan orang tua itu menyuruh anaknya untuk berbuat baik. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Ketika orang tua menyuruh kebaikan, jang sholat, jang puasa, jang zakat, ujang, semua kita amalkan itu pahalanya diberikan juga kepada orang tua kita. Semoga kita semua di sini menjadi golongan orang yang berbakti kepada orang tua. Wah, amin. Itu mungkin Bu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi kita harus merdeka. Kita harus merdeka dari kebodohan. Kita harus merdeka dari hawa nafsu. Ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama apa tadi? Ngaji. Siap ngaji? Ustaz Arif aya kajian rutin di dia? Dinten naon? Rabo dongkap tah. Ke absen. Ustaz Arif bisa terdharma. Rebo sareng malam Jumat. Oh, abi ge pernah ngisi dulu ya? Anu itu kan masih itu. Kayak mudah-mudahan patepang deunya. Jadi yang pertama ngaji. Yang pertama apa? Ngaji. Yang kedua Yang ketiga berbakti kepada. Yang keempat atos. Ya, Ibu Bapak sakitu panginten teh sok abidugikeun, abi nyukeun hapunten samudaya kalepatan. Mohon dimaafkeun. Tas satacan bubar pangintennya kayak panginten ada dari MC. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Ada fadilahnya. Doa ini insya Allah mudah-mudahan sebelum beranjak dari majelis ini Allah mengampuni dosa-dosa kita selama kita bermajelis. Ibu Bapak, salam ti Rama Abi. Rama Abi namina Pak Anang, keluarga besarna Uyut Abi ti Bapak teh orang Pangalengan gitu kan ya. Pak Anang Rama Abi nyungkeun dihapunten samudaya kalepatan ti Abi Rama Abi keluarga Abi dihapunten teh Bu Pak. Punten. Abi teh ngadangu tadi informasi saurna kita teh masih ada PR ya dari pembangunan tuh masalah pipanisasi air ya. Ada PR. Abi mah janji manteu nya. Janji manteu tapi pangdoakeun mudah-mudahan tiasa diperjuangkeun turun ka dieu kangge program-program saya. Karena hanya Allah yang bisa membantu kita, bukan anggota dewan dan gubernur ya. Nah, Allahu a'lam bishawab, panginten urang tutup kedua kifaratul majelis. Abi izin sareng saya ceramah Ustaz Arif abi kedah ka Bandung Barat enjingna kegiatan enjing lebih langsung pamit gitu ya. Mudah-mudahan ke patepang di pangaosan sanes nanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Tos apal tacan doana? Anu tacan tuturkeun abinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi